Ada sebuah buku judulnya Model of Teaching. Itu ditulis oleh Bruce Joyce, Marcia Weil, dan Emily Calhoun. Ini sudah edisi ke-9 sekarang ini. Saya punyanya, bacanya edisi 8, edisi 9 saya belum baca. Mungkin tidak terlalu banyak perbedaan antara edisi 8 dan edisi 9. Ini sudah ada versi bahasa Indonesianya nih, buku ini. Harganya juga murah, cuma 144.000. Anda boleh membelinya ya, baca tuh Model of Teaching itu, di dalamnya ada apa. Teman-teman, ini ada istilah nih, ada 5 istilah. Ada metode, model, teknik, teori belajar, dan pendekatan pembelajaran. Coba susun istilah tersebut dari konsep yang tertinggi. Coba Anda pikir. Susun, yang mana yang konsepnya paling tinggi? Coba lihat di tayangan. Iya Pak, udah Pak. Teori, Oke, yang pertama. Teori. Teori. Yang kedua. Teori. Pendekatan. Yang ketiga. Model. Yang keempat. Metode. Yang kelima. Teknik. Mari kita lihat contoh ya. Saya sengaja menyajikan ini agar tidak tertukar antara teori, pendekatan, model, kemudian metode, kemudian teknik. Kan suka berantakan tuh. Oke, nih mari kita lihat. Teori belajar itu penjelasan mengenai proses siswa menerima, memproses, menyimpan, dan memanggil kembali pengetahuan dalam proses belajar. Nih contohnya nih, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, konektivisme. Itu tingkatnya paling tinggi tuh, filsafat itu. Nah, teori-teori belajar tersebut dikembangkan ke dalam pendekatan pembelajaran. Nah, kalau kita definisikan berdasarkan referensi yang saya baca, pendekatan pembelajaran itu perspektif atau cara pandang terhadap bagaimana seharusnya belajar dan mengajar berlangsung. Contohnya, pendekatan keterampilan proses, pendekatan CPL, pendekatan konsep, pendekatan saintifik. Nah, untuk melaksanakan pendekatan pembelajaran tersebut, diciptakan model ya. Model. Nah, model itu prosedur atau sintaks ya. Langkah-langkah pembelajaran. Jadi kalau Anda ditanya, apa sih model pembelajaran? Model pembelajaran itu sebuah penjelasan tentang langkah-langkah pembelajaran. Nah, contohnya direct instruction, problem-based instruction, inquiry, jigsaw. Itu di dalamnya terdapat sintaks. Sintaks itu langkah pembelajaran. Jadi, kalau Anda mengajar pakai direct instruction, maka langkahnya tidak sama dengan ketika Anda mengajar pakai problem-based instruction. Banyak sekali model pembelajaran. Nah, setiap model menjelaskan langkah dan setiap model berbeda langkahnya dengan model lain. Oke, berikutnya metode. Nah, metode itu bentuk kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta. Contoh, metode diskusi, metode observasi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode bermain peran. Kalau Anda kan di RPP metodenya observasi, maka kegiatan siswanya observasi. Gitu ya. Terakhir, teknik pembelajaran.
Nah, teknik pembelajaran itu bentuk operasional dari metode. Contoh begini, kalau Anda mau menggunakan metode diskusi, maka tekniknya mau seperti apa? Misalnya, diskusinya berpasangan, itu kan diskusi. Atau diskusi kelompok, atau diskusi kelas. Malah boleh dalam bentuk seminar, gitu kan? Diskusi panel, itu semuanya diskusi. Jadi metodenya diskusi, tapi tekniknya bisa banyak, bisa beragam. Misalnya begini, Anda mau ngajar, mau pilih model inquiry, gitu ya. Model inquiry itu metodenya bisa banyak. Anda boleh milih untuk model inquiry. Diskusi boleh, observasi boleh, eksperimen boleh, wawancara boleh. Gitu. Nah, jadi hubungannya nih, satu buah model pembelajaran dapat disajikan dengan beberapa metode. Nah, teman-teman, Ya, Pak, kelihatan, Pak. menurut Bruce and Weil, model pembelajaran itu dibagi ke dalam 4 keluarga atau 4 kelompok. Yang pertama, model sosial. Yang kedua, model pemrosesan informasi. Yang ketiga, model personal. Dan yang keempat, model perilaku. Nah, setiap kelompok model ini fungsinya beda-beda. Nah, teman-teman, saya sampaikan ini agar Anda memahami posisi model saintifik di mana, ya. Nah, posisi model saintifik ini berada di model pemrosesan informasi. Ini yang saya beri warna merah ya. Nah, ini model saintifik. Ini maksudnya seperti tadi, untuk melatih anak-anak kemampuan atau kompetensi ilmiah, gitu ya. Bukan berarti kompetensi lain tidak dikembangkan, tapi kurikulum 2013 ini memfokuskan ke sana. Karena ternyata yang kurang sekali dalam pendidikan kita itu pendidikan penalaran. Nah, di kurikulum 2013 itu kita fokus ke scientific inquiry, meskipun seperti saya tadi katakan bukan tidak boleh, justru harus ya mengajarkan kompetensi lain, cuma fokusnya ke sana. Nah, oke. Nah, ini saya sajikan 5 contoh ya, bukan semuanya. 5 contoh model pembelajaran saintifik. Nah, tentu saja tidak 5 model pembelajaran saintifik, banyak ya. Malah semua model pembelajaran ada unsur-unsur saintifiknya. Seperti Jigsaw misalnya, itu kelompoknya kan di cooperative learning. Tapi tentu saja dia memiliki unsur saintifik. Tidak apa-apa kita menggunakan Jigsaw dan sebagainya, itu tidak masalah juga ya. Tapi saya menyajikan 5 yang ini secara khusus. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga pertemuan hari ini membuahkan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.